Assalamualaikum, kembali di OA Tekno. Video ini saya buat karena banyaknya pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini muncul di video tentang Smart TV Box. Kalian banyak yang salah fokus. Banyak banget yang nanyain, "Bang, itu apa sih mouse-nya, keyboard-nya, remote control-nya itu apa?" Nah, ini namanya mini keyboard V-Button. Tapi karena bahas mini keyboard, sekalian aja saya mau bahas semuanya, macam-macam mini keyboard yang udah pernah saya coba, yang masih saya pegang. Jadi, sebelum dimulai, saya mau bedain dulu sekalian. Ini buat informasi buat yang penasaran. Karena penasaran itu biasanya karena belum tahu, jadi saya mau kasih tahu kalau mini keyboard ini terbagi atas dua macam. Jadi yang tiga ini disebut Air Mouse. Biasanya disebut Air Mouse. Kalau yang dua ini biasanya ini disebut mini keyboard aja, walaupun fungsi dasarnya itu sama. Nah, sebentar saya buka dulu deh. Jadi yang Air Mouse ini yang membedakan adalah dia nggak punya touchpad. Ini touchpad seperti yang ada di laptop, tapi dia menggunakan giroskop. Jadi untuk menggerakkan Air Mouse ini, kalian cukup sesuai namanya Air, udara, kalian cukup menggerak-gerakkan mouse-nya di udara seperti ini, maka kursornya akan ikut bergerak. Jadi ini canggih. Beberapa smart TV yang nggak tahu ya kalau yang mid-end, kalau yang high-end tuh sudah menerapkan di remote control bawaannya seperti ini, menggunakan giroskop. Saya pernah coba yang LG giroskopnya dan tentu lebih bagus dari yang ini, karena ini semua yang saya coba ini adalah mini keyboard atau Air Mouse yang murah meriah ada harganya. Ini range-nya itu paling murah kebetulan yang ini sekitar 70 ribuan. Nanti kalau saya ketemu linknya saya taruh di deskripsi ya. Ini buat informasi aja. Ini sekitar 70 ribuan. Ini 115 ribuan sekitar itulah. Dan ini 130 ribuan yang V-Button yang banyak ditanyain ini. Kalau Onyx ini di bawahnya saya lupa. Ini udah pernah saya bikin video terpisah, jadi kalian bisa lihat linknya di sini atau sini apa nanti di deskripsi saya tulis juga. Nah, jadi dia menggunakan hampir semua atau semua ini menggunakan Bluetooth dongle. Jadi dia sistemnya USB Bluetooth dongle begini, jadi dia bukan menggunakan infrared seperti yang ada di remote pada umumnya. Seperti ini nih. Ini kok ada juga. Nah, jadi ini fungsinya memang unik. Ini bisa juga sebagai remote TV biasa. Jadi dia itu giroskopnya juga mendetek apakah dia sedang digunakan sebagai remote TV biasa seperti ini, atau kalau dibalik dia tahu. Nah, langsung fungsinya menjadi sebuah keyboard utuh, QWERTY seperti ini. Nah, ini udah rusak. Jadi dia itu saya gunakan cukup lama karena enak, dia tidak butuh sebuah baterai karena udah menggunakan micro USB, ada chargernya. Dia itu rechargeable, jadi hemat. Udahlah harganya cuma 70 ribuan, dia nggak perlu diisi baterai kalau habis, cukup dicas aja sebentar. Tapi karena dia menggunakan baterai dan harganya murah banget gitu kan, jadi ya jebol, akhirnya dia mati total dan nggak bisa digunakan lagi. Saya simpen sengaja buat video ini. Berikutnya, ini juga Air Mouse menggunakan giroskop juga, tapi dia cuma satu sisi. Di belakangnya ini nggak ada. Nah, di belakangnya ini dia untuk tempat baterai. Jadi dia tidak rechargeable seperti yang 70 ribuan tadi, tapi dia menggunakan baterai AAA 3 biji. Nah, sama, ada Bluetooth dongle-nya juga. Secara fungsi sama. Kalau review yang saya rasakan sih, saya lebih enak menggunakan yang ini karena ada tombol-tombol yang simpelnya ini. Nah, kalau ini dulu tuh kendala saya terbesar adalah tombolnya memang enak QWERTY, tapi sayangnya pada saat misal saya pencet O sekali, tek, dia malah keketik 2 kali atau 3 kali. Dan misal P, malah kayak gitu aja nggak kepencet, tapi harus tekan banget. Jadi tombolnya kurang akurat seperti itu, dan akhirnya dia rusak, jatuh. Jadi ya namanya remote itu jatuh. Ini kesemuanya ini karena murah meriah, plastiknya tuh kurang bagus. Terutama yang ini nih, ini plastik banget, plastik murahan gitu ya. Jadi begitu jatuh, ada bagian dalam yang pecah. Kadang beruntung nggak rusak, kadang langsung rusak. Nah, kalau yang Air Mouse ini sama kasusnya, ini udah rusak juga. Ini udah mati total ya, nggak saya gunakan lagi. Ada USB dongle-nya juga. Ini fungsinya mirip dengan yang ini, di depan sebagai fungsi remote TV biasa, tapi kalau kita balik dia giroskopnya mendetek dan dia berfungsi sebagai keyboard QWERTY.
Nah, tapi bedanya kalau ini rechargeable, yang ini enggak. Yang ini mirip dengan ini sistem baterainya, tapi dia dua aja. Dia menggunakan dua baterai AAA. Gitu. Ini juga cukup enak sebenarnya. Sayangnya nggak bertahan lama. Nah, oke, itu adalah contoh-contoh Air Mouse yang pernah saya gunakan. Untuk Smart TV lebih enak Air Mouse dibanding yang mini keyboard karena ya lebih simple aja kayak gini. Dan kalau bisa jangan yang kayak gini ya. Kalau bisa yang ada tombol-tombol simple remote biasanya, karena itu akan lebih sering dipakai untuk Smart TV. Tapi kalau kalian lebih banyak menggunakannya untuk di komputer atau laptop, mungkin kalian dari jarak jauh gitu untuk presentasi atau apalah. Intinya kalau kalian butuh mini keyboard, carilah mini keyboard yang menggunakan touchpad seperti ini. Nah, ini ada dua. Apa bedanya? Ini Viboton, ini Onyx. Yang nomor satu membedakan adalah yang ini Onyx tuh merek udah ada di Indonesia atau memang dia merek lokal ya. Yang pasti keduanya ini saya yakin adalah produk generik. Maksudnya produk generik itu jadi dia cetakannya itu sama. Jadi banyak nih, bisa ada mereknya Viboton apalah gitu. Jadi kalau kalian di Cina sana mungkin di asalnya, kalau kalian punya modal gede gitu, kalian bisa beli ratusan ribu pieces terus kalian kasih merek sendiri. Nah, buktinya apa? Saya tahu ini generik. Kalau secara fungsi kalian paham lah ya, ini udah touchpad menggantikan mouse, jadi ini menggantikan keyboard. Udah secara umum seperti itu aja. Dan ini L1, R1, ini klik kiri, ini klik kanan. Nah, sekarang saya mau kasih lihat dari mana saya tahu kalau ini produk generik. Nih, made in China. Dari sistem baterainya. Kalau kalian lihat, ini menggunakan baterai Nokia. Nih, baterainya baterai sistem Nokia seperti ini. Jadi dia, walaupun di bawahnya ada cetakan untuk baterai triple A-nya seperti ini, dua, tapi nggak ada lempengan besinya nih tuh, nggak dipasang. Jadi memang hanya bisa menggunakan baterai Nokia. Ada Bluetooth dongle-nya juga sama. Nah, kalau yang Onyx ini, kebalikannya. Ini kan kalau kalian lihat, ada cetakan kotak buat baterai yang seperti itu. Tapi dia memilih opsi untuk baterai AAA, kayaknya lebih murah. Maksudnya biaya produksi mereka jadi lebih murah karena nggak perlu ngasih baterai yang rechargeable seperti ini. Jadi kita kalau beli harus beli baterai lagi. Nah, oke, kita buktikan. Ini baterainya kalau dipasang di sini, tuh sama persis kan ukurannya. Jadi ini adalah produk generik. Jadi sebenarnya kita bisa pesan mau spek yang seperti apa yang mau kita jual kembali. Kayak gitu maksudnya saya produk generik. Nah, kalau yang Onyx ini enaknya karena dia bergaransi ya kita lebih tenang aja. Dan kalau saya rasakan plastiknya ini dia lebih build quality-nya lebih bagus gitu ya. Tombol-tombolnya juga secara quality controlnya saya rasa dia lebih baik dibanding yang mereknya memang tidak jelas ini. Yang tiga ini mereknya nggak jelas. Kalau yang ini masih oke lah, Viboton ada mereknya, tapi sayangnya merek luar, jadi nggak ada garansi resminya gitu. Nah, oke, karena pertanyaannya sebenarnya di awal adalah tentang Viboton, saya mau bahas sedikit yang Viboton kelebihannya dibanding yang lain. Satu, udah jelas tadi kan, ini ada L1, R1. Jadi sebenarnya kalau kalian rajin gitu ya, mau pakai buat di Smart TV Box atau apalah kalian ngoprek-ngoprek Android, terus kalian mau pakai emulator, terus kalian mau rajin bikin remap buttonnya, ini bisa berfungsi sebagai game controller. Tapi saya coba itu terlalu ribet buat dibikin tutorial karena terlalu custom gitu, jadi nggak bisa saya jelasin terus kalian berharap hal yang sama. Tapi intinya adalah kalian gunakan program remap button, cari aja di Play Store mungkin ada, kebanyakan berbayar. Nah, dua, dia ini kalau yang ini dia nggak bisa dipakai gelap-gelap karena nggak akan kelihatan tombolnya. Kalau yang ini dia punya backlit dan itu adalah 3 warna. Tadinya saya mau bilang ini RGB, tapi ternyata warnanya adalah biru keunguan, hijau, sama oranye, bukan merah, jadi nggak bisa disebut RGB juga. Jadi dia punya 3 warna. Nah, tapi ini sangat membantu asli. Karena saya gunakan di Smart TV dan enaknya nonton Smart TV malam-malam ya matiin lampu gitu kan, biar kayak di bioskop. Jadi ini akan sangat berfungsi buat kita ngetik kalau kita mau santai, searching film apa di Netflix atau di YouTube gitu ya. Ini akan sangat berfungsi. Udah sih itu aja secara dasarnya. Kalau build quality ini juga bagus karena ya ada mereknya. Pokoknya kalau yang mereknya jelas kayaknya itu build quality-nya lebih bagus dibanding yang mereknya nggak jelas ini. Ini kan nggak ada mereknya tuh. Satu lagi yang pasti yang nggak akan salah adalah
harga nggak bohong. Ini kan, ini bahkan di bawah 100.000, yang ini 115 ribuan, dan yang ini 130.000 ke atas. Nanti linknya yang saya masih ketemu, saya akan taruh di kolom deskripsi. Ini videonya saya buat atas pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi kalau kalian ada pertanyaan apa, atau mungkin saran atau ide mau bikin video apa, tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau bisa memungkinkan akan saya buat. Terima kasih udah nonton. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.